Hai, perkenalkan nama saya Melanie Enggrini Favo. Saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi Sarjana Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstraksi fluida superkritik. Pengertian dari ekstraksi fluida superkritik adalah keadaan fluida ketika pada temperatur dan tekanan superkritis, yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan cair. Fluida superkritis dibuat dengan cara melakukan variasi pada suhu dan tekanan hingga di atas critical point atau biasa disingkat dengan CP. Berikut adalah sifat fluida superkritik. Sifat fisik dari fluida superkritik berada di antara karakteristik gas dan liquid. Secara umum, densitas dari fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Perbedaan karakteristik fisik dari fluida meliputi densitas, viskositas, koefisien difusi, konduktivitas termal, dan tegangan permukaan. Berikut prinsip dasar. Prinsip dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Berikut sifat dasar ekstraksi fluida superkritis atau SFE secara umum terbagi dalam dua tahapan dasar, yaitu ekstraksi senyawa terlarut dari matriks menggunakan pelarut superkritis dan pemisahan dari senyawa hasil ekstrak dengan pelarut superkritis setelah ekstraksi. Berikut prosedur kerja termasuk cara pemasangan alat dari fluida superkritik. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujung untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Yang ketiga, dari tangki yang berisi fluida CO dan komponen yang dilarutkan transfer ke dalam pemisahan di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu atau bisa lebih dan akan mengurangi tekanan sistem. Yang keempat, produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisahan. Yang kelima, uap CO terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangga. Setelah itu, kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Berikut ada aplikasi fluida superkritik. Terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama untuk ekstraksi produk alami komersial, yang kedua untuk ekstraksi senyawa bahan alam, yang ketiga untuk aplikasi di bidang forensik. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi fluida superkritik. Untuk kelebihannya, yang pertama, pelarut dapat digunakan kembali. Yang kedua, tidak ada residu pelarut organik, tidak ada toksis dan inert. Yang ketiga, dioperasikan dengan suhu rendah sehingga cocok untuk senyawa termolabil dan volatil. Yang keempat, memungkinkan dirangkai langsung dengan sistem kromatografinya. Berikut adalah kekurangan dari ekstraksi fluida superkritik. Ada 3, yaitu yang pertama, SFE tidak cocok untuk sampel berbentuk cair karena sulit dalam penanganan dua fase di bawah tekanan yang digunakan. Yang kedua, memerlukan variasi metode meliputi tekanan suhu, laju alir, atau setiap ekstrak memiliki kondisi optimum yang berbeda-beda. Yang ketiga, sifat CO2-nya yang nonpolar akan sulit. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.